Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah pemasaran global yang diampu oleh Bapak Iwan Suroso SEMM yang berjudul Lingkungan Ekonomi Global. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama, Yumna Syafa Hardining Tias, NIM 2019-11006. Yang kedua, Muhammad Faranur Aziz, NIM 2019-11010. Yang ketiga, Fani Mulyana Astuti, NIM 2019-11018. Yang keempat, Adelia Dwi Puspasari, NIM 2019-11019. Yang kelima, Destiana Linda Kusmani Tias, NIM 2019-11026. Yang terakhir, Puji Rahayuningsih, NIM 2019-11028. Oke, untuk pembahasan materi bisa lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya ada ekonomi dunia, sebuah tinjauan. Ekonomi dunia telah banyak berubah sejak Perang Dunia II. Mungkin perubahan yang paling mendasar adalah munculnya pasar global. Menanggapi peluang baru, pesaing global terus-menerus menggantikan atau menyerap pesaing lokal. Bersamaan dengan itu, integrasi ekonomi dunia meningkat secara signifikan. Integrasi ekonomi mencapai 10% pada awal abad ke-20, hari ini sekitar 50%. Integrasi sangat mencolok di Uni Eropa atau UE dan area perdagangan bebas Amerika Utara. Selanjutnya, sistem ekonomi. Secara tradisional, para ekonom mengidentifikasi 4 jenis utama sistem ekonomi. Yang pertama, kapitalisme pasar. Yang kedua, sosialisme yang direncanakan secara terpusat. Yang ketiga, kapitalisme yang direncanakan secara terpusat. Dan yang terakhir ada sosialisme pasar. Sistem ekonomi lebih sulit untuk dikategorikan dalam batas-batas matriks 4 sel atau kriteria deskriptif yang lebih kuat meliputi berikut. Yang pertama, jenis ekonomi. Yang kedua, jenis pemerintahan. Yang ketiga, perdagangan dan arus modal. Dan yang terakhir ada ketinggian komando. Selanjutnya, kapitalisme pasar. Kapitalisme pasar adalah sistem ekonomi di mana individu dan perusahaan mengalokasikan sumber daya dan sumber daya produksi dimiliki secara pribadi. Sederhananya, konsumen memutuskan barang apa yang mereka inginkan dan perusahaan menentukan apa dan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Peran negara dalam kapitalisme adalah untuk mempromosikan persaingan antar perusahaan dan untuk memastikan perlindungan konsumen. Saat ini, kapitalisme pasar dipraktikkan secara luas di seluruh dunia, terutama di Amerika Utara dan Uni Eropa atau UE. Sosialisme yang direncanakan secara terpusat. Di ujung spektrum kapitalisme pasar yang berlawanan adalah sosialisme yang direncanakan secara terpusat. Dalam sistem ekonomi jenis ini, negara memiliki kekuasaan yang luas untuk melayani kepentingan publik sesuai dengan keinginannya. Selama beberapa dekade, ekonomi Cina, bekas Uni Soviet, dan India berfungsi sesuai dengan prinsip sosialisme yang direncanakan secara terpusat. Ketiga negara sekarang terlibat dalam reformasi ekonomi yang ditandai dalam proporsi yang berbeda-beda, dengan meningkatnya ketergantungan pada alokasi pasar dan kepemilikan swasta. Kapitalisme yang direncanakan secara terpusat dan sosialisme pasar. Di sebagian besar negara, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, alokasi sumber daya komando dan pasar dipraktikkan secara bersamaan, seperti halnya kepentingan sumber daya swasta dan negara. Peran pemerintah dalam ekonomi pasar modern sangat bervariasi. Sistem ekonomi di mana alokasi sumber daya komando digunakan secara ekstensif dalam lingkungan keseluruhan kepemilikan sumber daya swasta.
Selanjutnya, lingkungan pemasaran global. Di Swedia misalnya, di mana pemerintah mengendalikan 2/3 dari semua pengeluaran, alokasi sumber daya lebih berorientasi pada pemilih daripada berorientasi pada pasar. Pemerintah Swedia memiliki kepemilikan yang signifikan di sektor bisnis utama. Jadi, apa yang disebut negara kesejahteraan, Swedia memiliki sistem ekonomi hibrida yang menggabungkan unsur-unsur sosialisme dan kapitalisme yang direncanakan secara terpusat. Seperti disebutkan sebelumnya, untuk Cina adalah contoh sosialisme yang diarahkan oleh negara. Namun, kepemimpinan komunis Cina telah memberikan kebebasan yang cukup besar kepada bisnis dan individu di provinsi Guangdong untuk beroperasi dalam sistem pasar. Saat ini, untuk sektor swasta Cina menyumbang sekitar 70% dari output nasional. Meski begitu, BUMN masih menerima lebih dari 2/3 kredit yang tersedia dari bank-bank negara. Yang selanjutnya, reformasi pasar dan kapitalisme yang baru lahir di banyak bagian dunia menciptakan peluang untuk investasi skala besar oleh perusahaan global. Pada saat ini memang Coca-Cola kembali ke India pada tahun 1994 dalam dua dekade setelah dipaksa keluar oleh pemerintah. Pada undang-undang baru yang mengizinkan 100% kepemilikan asing atas perusahaan membuka jalan sebaliknya, Kuba berdiri sebagai salah satu yang terakhir. Dalam hal tersebut itu ada korelasi tinggi antara tingkat kebebasan ekonomi dan sejauh mana ekonomi campuran suatu negara berorientasi. Namun pada kriteria untuk peringkat telah menjadi bahan perdebatan. Misalnya, penulis atau William Grider telah mengamati bahwa kapitalisme negara otoriter yang dipraktikkan di Singapura merampas kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berkumpul warga negara. Selanjutnya, konteks budaya Venezuela setelah Chavez. Untuk kematian dari Presiden Venezuela Hugo Chavez pada Maret 2013 menandai berakhirnya sebuah era. Setelah mengambil alih kursi kepresidenan pada tahun 1999, Chavez mempermainkan gagasan untuk mengejar jalan ketiga menuju pertumbuhan ekonomi. Pendekatan itu yang disarankan oleh Perdana Menteri Inggris saat itu, yaitu Tony Blair, adalah perpaduan antara sosialisme dan kapitalisme, yaitu kapitalisme dengan wajah manusia. Namun itu tidak lama sebelum Chavez mulai mendukung kebijakan sosialis untuk negaranya. Untuk pembuatan film Amerika, Oliver Stone telah menghabiskan sebagian besar karirnya untuk mendokumentasikan lingkungan politik Amerika Latin. Beberapa pengamat mengkritik film Stone 2003 atau Commandant karena membuat pernyataan anti-Amerika saat menulis potret simpatik. Seperti apa kehidupan sehari-hari di Venezuela setelah 15 tahun di bawah Chavez? Untuk pemerintah membicarakan banyak izin impor berakhir mengakibatkan kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya. Kontrol valuta asing berarti bahwa importir kekurangan dolar yang diperlukan untuk membawa berbagai barang konsumsi. Venezuela berbagi hampir 1.400 mil perbatasan dengan Kolombia. Banyak barang yang harus diangkut dengan truk dari pelabuhan Kolombia dikarenakan pelabuhan di Puerto Cabello dan di tempat lain telah rusak. Satu hal positif, pemerintah mensubsidi produksi bensin, jadi 1 galon gas premium harganya hanya sekitar 5,6 sen. Saya Fani Meliana Astuti, NIM 2019-018 akan mempresentasikan materi tentang tahapan pengembangan pasar. Setiap pasar masing-masing negara berada pada tahap perkembangan ekonomi yang berbeda. Sejumlah negara di Eropa Tengah, Amerika Latin, dan Asia diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dikenal sebagai pasar berkembang besar atau BEM, daftar tersebut mencakup Cina, India, Indonesia, Korea Selatan, Brasil, Meksiko, Argentina, Afrika Selatan, Polandia, dan Turki.
Berikut ini merupakan tahapan pengembangan pasar. Yang pertama yaitu negara berpenghasilan rendah. Negara berpenghasilan rendah memiliki GNI per kapita kurang dari $1.025. Beberapa negara yang berpenghasilan rendah diantaranya negara Uni Soviet, Myanmar, dan Tajikistan. Biasanya negara tersebut memiliki masalah ekonomi, sosial, dan politik, sehingga hanya ada sedikit peluang untuk investasi dan operasi. Sehingga negara berpenghasilan rendah memiliki karakteristik umum diantaranya yaitu: pertama, industrialisasi terbatas dan persentase penduduk yang tinggi terlibat dalam pertanian dan pertanian subsisten. Kedua, tingkat kelahiran tinggi, harapan hidup pendek. Ketiga, tingkat melek huruf rendah. Keempat, ketergantungan yang besar pada bantuan asing. Kelima, kestabilan dan kerusuhan politik. Keenam, konsentrasi di Afrika Selatan Sahara. Yang berikutnya yaitu negara berpenghasilan menengah ke bawah. Negara berpenghasilan menengah ke bawah adalah negara dengan GNI per kapita antara $1.026 sampai $4.035. Contohnya seperti di Indonesia dan Thailand, karena memiliki mobilisasi tenaga kerja yang relatif murah dan bermotivasi tinggi untuk melayani pasar sasaran. Negara dengan kategori menengah ke bawah memiliki keunggulan kompetitif utama di sektor industri ringan yang matang, terstandarisasi, dan padat karya seperti alas kaki, tekstil, dan mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Dwi Puspasari dengan NIM 2019-11-019 akan melakukan presentasi dengan judul Negara Berpenghasilan Menengah ke Atas. Negara berpenghasilan menengah ke atas dikenal sebagai negara industri atau negara berkembang dengan GNI per kapita berkisar antara $4.036 hingga $12.475. Ciri-ciri dari negara ini sendiri adalah: yang pertama, mereka memiliki tingkat melek huruf yang tinggi dan sistem pendidikan yang kuat. Yang kedua, upah meningkat, tetapi mereka masih jauh lebih rendah daripada di negara-negara maju. Selain dari dua tersebut, ada perusahaan lokal yang inovatif dapat menjadi pesaing yang tangguh dan membantu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan didorong oleh ekspor di negara mereka. Kemudian, Brasil, Rusia, Cina, dan Afrika Selatan merupakan salah satu ciri negara berpenghasilan menengah ke atas, karena Brasil sendiri mendapatkan penghasilan $10.720 GNI per kapita pada tahun 2011. Brasil adalah negara terbesar di Amerika Latin dalam hal ukuran ekonomi, populasi, wilayah geografisnya. Brasil sendiri mampu membanggakan cadangan sumber daya alam terkaya di belahan bumi. Yang kedua yaitu Rusia. Rusia mampu mendapatkan penghasilan $10.730, sementara Cina memiliki penghasilan sebesar $4.940. Cina sendiri merupakan salah satu tujuan tunggal terbesar untuk investasi asing di negara berkembang, karena Cina merupakan salah satu negara kunci dalam strategi global mereka. Mereka di sini yang dimaksud adalah perusahaan-perusahaan di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Selatan. Kemudian yang terakhir yaitu Afrika Selatan. Afrika Selatan sendiri memiliki penghasilan $6.960. Afrika Selatan bergabung dengan grup BRICS pada tahun 2011. Kemudian ada negara NIE atau bisa disebut New Industrializing Economy. Negara-negara ini terdiri dari Mesir, Indonesia, Filipina, Meksiko, dan Turki. Ciri-ciri dari NIE ini sendiri adalah: yang pertama, output industri yang lebih besar daripada negara berkembang, manufaktur berat, dan yang terakhir, produk olahan membuat promosi ekspor mereka meningkat.
Judul yang kemudian akan saya bahas adalah tentang peluang pemasaran di LDC dan negara berkembang. Salah satu peran pemasaran sendiri di negara berkembang adalah memfokuskan sumber daya pada tugas menciptakan dan memberikan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan dan pendapatan lokal. Nah, teknik komunikasi pemasaran yang tepat akan mempercepat penerimaan produk. C.K. Prahala dan Alan Hammond telah mengidentifikasi beberapa asumsi kesalahpahaman tentang dasar piramida yang perlu diperbaiki. Asumsi yang salah yang pertama adalah orang miskin tidak punya uang. Faktanya justru di perdesaan Bangladesh, misalnya penduduk desa menghabiskan banyak uang untuk menggunakan telepon desa yang dioperasikan oleh perusahaan lokal. Asumsi salah yang kedua adalah orang miskin terlalu mementingkan pemenuhan kebutuhan dasar untuk membuang-buang uang untuk barang-barang yang tidak penting. Hal ini salah sekali karena bahkan konsumen yang terlalu miskin untuk membeli rumah justru membeli barang-barang mewah seperti televisi, kompor gas untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Asumsi yang ketiga adalah barang yang dijual di pasar berkembang sangat murah sehingga tidak ada ruang bagi pendatang pasar baru untuk mendapatkan keuntungan. Faktanya, orang miskin akan membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan banyak barang. Asumsi salah yang keempat adalah orang-orang di pasar BOP tidak dapat menggunakan teknologi canggih. Padahal, penduduk desa dapat memang cepat belajar menggunakan ponsel, laptop, dan perangkat sejenisnya. Asumsi salah yang terakhir adalah perusahaan global yang menargetkan pasar BOP akan dikritik karena mengeksploitasi orang miskin. Faktanya, ekonomi informal di banyak negara miskin sangat eksploitatif. Implikasi pemasaran dari tahap pengembangan. Korea memprakarsai reformasi besar dalam sistem politik dan ekonominya terhadap tanggapan flu Asia. Investor mencatat resiko politik yang ditimbulkan agresivitas Korea Utara. Ada 7 negara berpenghasilan tinggi antara lain Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, Italia atau disebut dengan kelompok G7. Pada tahun 1998 muncul kelompok G8 dan kemudian tahun 1999 berdiri kelompok G20. Kelompok G20 tersendiri terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 19 negara ditambah Uni Eropa. G20 mencakup negara-negara berkembang seperti Brazil, India, Indonesia, dan Turki. Kemudian negara-negara lain atau lembaga lain yang terdiri dari berpenghasilan tinggi adalah Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD. 34 negara yang tergabung dalam OECD percaya pada sistem ekonomi, alokasi pasar, dan demokrasi pluralistik. Tugas mendasar dari OECD adalah memungkinkan para anggotanya mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tertinggi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial penduduk mereka. Yang berikutnya yaitu 3 serangkai. Kekuatan ekonomi global telah dicatat oleh banyak pengamat dan beberapa dekade terakhir. Salah satu yang paling lihai adalah Kenichi Ohmae, mantan ketua McKinsey & Company Japan. Kemudian ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan seluruh dunia. Di dalam bukunya pada tahun 1985, Triad Power mewakili salah satu upaya pertama untuk mengembangkan konseptualisasi yang berkoheran dari tatanan baru yang muncul. Ohmae berpendapat bahwa perusahaan global yang sukses harus sama kuatnya di Jepang, Eropa Barat, dan Amerika Serikat. Ketiga wilayah ini yang secara kolektif disebut oleh Ohmae sebagai triad. Saya Puji Rahayuningsih, NIM 2019-11028. Saya di sini akan membahas 4 bahasan. Yang pertama yaitu perdagangan barang, dagangan, dan jasa. Yang kedua, ikhtisar keuangan internasional. Yang ketiga, eksposur ekonomi. Dan yang keempat, mengelola eksposur nilai tukar. Baik, yang pertama yaitu perdagangan barang, dagangan, dan jasa. Berdasarkan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT dan WTO, perdagangan barang dunia tumbuh lebih cepat daripada
produksi dunia sejak akhir Perang Dunia Kedua. Dengan kata lain, pertumbuhan impor dan ekspor telah melampaui laju peningkatan. Sektor perdagangan dunia yang tumbuh paling cepat adalah perdagangan jasa. Layanan termasuk perjalanan dan hiburan, pendidikan, layanan bisnis seperti akuntansi, periklanan, teknik, perbankan investasi, dan layanan hukum, serta royalti dan biaya lisensi yang mewakili pembayaran untuk kekayaan intelektual. Selanjutnya yaitu ikhtisar keuangan internasional. Valuta asing memungkinkan perusahaan di suatu negara untuk melakukan bisnis di negara lain dengan mata uang yang berbeda. Ketika sebuah perusahaan menjalankan bisnis dalam satu negara atau wilayah dengan pelanggan dan pemasok membayar dalam mata uang yang sama, tidak ada risiko nilai tukar. Semua harga, pembayaran, penerimaan aset, dan kewajiban dalam mata uang tertentu. Namun, ketika menjalankan bisnis lintas batas di negara-negara dengan mata uang yang berbeda, sebuah perusahaan didorong ke dalam dunia resiko nilai tukar yang bergejolak. Materi selanjutnya yaitu eksposur ekonomi. Eksposur ekonomi mencerminkan dampak fluktuasi mata uang terhadap kinerja keuangan perusahaan. Eksposur ekonomi dapat terjadi ketika transaksi bisnis perusahaan menghasilkan penjualan atau pembelian dalam mata uang asing. Dalam menghadapi eksposur ekonomi yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang, masalah utama adalah apakah perusahaan dapat menggunakan harga sebagai alat strategi untuk mempertahankan margin keuntungannya. Perusahaan dapat menyesuaikan harga dalam menanggapi kenaikan atau penurunan nilai tukar mata uang asing di berbagai pasar tergantung pada elastisitas harga permintaan. Permintaan yang kurang sensitif terhadap harga, semakin besar fleksibilitas yang dimiliki perusahaan dalam menanggapi perubahan nilai tukar. Baik, materi terakhir yaitu mengelola eksposur nilai tukar. Memperkirakan pergerakan nilai tukar secara akurat merupakan tantangan yang besar. Selama bertahun-tahun, pencarian cara mengolah arus kas untuk menghilangkan atau mengurangi resiko nilai tukar telah menghasilkan pengembangan. Berbagai teknik dan strategi keuangan, misalnya mungkin diinginkan untuk menjual produk dalam mata uang negara asal perusahaan. Baik, sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian pembahasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.